Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati channel pesantren Islam Al-Barokah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita sekarang berada di pertengahan bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang mulia, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang mana ketetapan 12 bulan tersebut dalam setahun telah Allah Subhanahu wa taala tentukan ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Yang mana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui rincian dari bulan-bulan haram itu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathun mutawaliyat. 3 bulan letaknya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah yaitu bulan ini, bulan depan bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 bulan lagi yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, apa yang perlu kita perhatikan di bulan-bulan haram ini? Tentunya kita memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam Al-Qur'an pada ayat yang telah dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman diharamkan dalam syariat Islam, bukan hanya sebatas di bulan-bulan haram. Setiap detik kezaliman itu terlarang dalam syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, inni haramtu, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku," kata Allah Subhanahu wa taala, "wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu." Dan menjadikan kezaliman itu diharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka terkait dengan larangan kezaliman dilakukan di bulan haram, bukan berarti kezaliman itu hanya terlarang di bulan haram, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sebagaimana kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Namun penegasan, penekanan, pengharaman kezaliman semakin besar, semakin kuat ketika berada di bulan-bulan haram ini. Maka hendaknya kita mawas diri untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman, yang mana kezaliman tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Dan 3 kezaliman tersebut terbagi menjadi 3 tahapan, 3 objek. Objek pertama, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Objek kedua, kezaliman kepada diri kita pribadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dan objek yang ketiga, kezaliman kepada orang lain. Kezaliman terbesar ketika tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perilaku kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, yang mana itu merupakan bentuk kesyirikan. Satu kemaksiatan, satu dosa, satu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika seseorang wafat dalam keadaan melakukan kezaliman dalam hal ini kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dengan kehendaknya dan dengan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Yang ini juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman menceritakan seorang hamba yang saleh, Luqman Al-Hakim, ketika beliau menasehati anaknya untuk tidak melakukan kesyirikan. Beliau berkata, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian objek yang kedua, kezaliman kepada diri pribadi. Maksudnya seperti apa? Apakah seseorang memukul wajahnya? Apakah seseorang menyakiti dirinya? Itu juga bentuk kezaliman. Tapi yang dimaksud dengan menzalimi diri adalah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukannya kelak di akhirat. Hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri untuk masuk kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir juga menjadi penutup dari nasihat singkat pada kesempatan yang baik ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yaitu kezaliman yang objeknya adalah orang lain. Maka ini terlarang dalam syariat dan hendaknya kita berupaya untuk tidak melakukan kezaliman kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Manil muflisu fikum?" Siapa orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit, orang-orang yang tidak memiliki harta di antara kalian? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, tidak memiliki mata, tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati yaumal qiyamah." Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, man ata bisolatin wa zakatin wa saum. Orang yang datang dengan pahala solat, datang dengan pahala zakat, datang dengan pahala puasa, wa qad dzalama hadza. Namun dia dahulu pernah menzalimi orang lain. Wa syatama hadza, pernah mencela orang lain. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Fa akhadha hadza min hasanati hatta fatiyat hasanatuhu. Maka mereka-mereka yang pernah didolimi olehnya akan mengambil pahala-pahala yang dia lakukan dari ibadah. Hatta faniyat hasanatuhu, sampai pahalanya habis, namun masih memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain, maka keburukan orang lain yang pernah dizalimi dicampakkan kepadanya hatta ulqiya finnar, akhirnya dia masuk neraka. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa benar-benar mawas diri untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman dan meningkatkan kualitas ibadah kita, wabil khusus di bulan-bulan haram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu, keberkahan keluarga, keberkahan usia, keberkahan harta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.